Ulangan 1. Pendahuluan. Buku ini berisi kata-kata yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun di lembah Yordan. Lembah itu ada di sebelah timur sungai Yordan, dekat kota Suf, antara kota Paran di satu pihak dan kota-kota Tofel, Laban, Hazerot, dan Dizahab di pihak lain. Dari Gunung Sinai sampai ke Kades Barnea lewat daerah pegunungan Edom diperlukan 11 hari perjalanan. Pada tanggal 1 bulan 11 dalam tahun ke-40 sesudah mereka meninggalkan Mesir, Musa menyampaikan kepada bangsa itu semua yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada mereka. Itu terjadi sesudah Musa mengalahkan Sihon, raja orang Amori yang memerintah di kota Hesibon, dan Og, raja Bazan yang memerintah di kota-kota Asitarot dan Edrei. Jadi di sebelah timur Yordan di daerah Moab, Musa untuk pertama kalinya menerangkan hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Kata Musa, "Waktu kita berada di Gunung Sinai, Tuhan Allah kita berkata, 'Kamu sudah cukup lama tinggal di gunung ini. Sekarang bongkarlah perkemahanmu dan pergilah ke daerah pegunungan orang Amori dan ke seluruh daerah di sekitarnya, yaitu lembah Yordan, daerah berbukit dan dataran rendah, daerah di sebelah selatan dan pantai Laut Tengah. Pergilah menduduki tanah Kanaan dan pegunungan Libanon sampai ke sungai besar Efrat. Aku, Tuhan, telah menjanjikan seluruh tanah itu kepada leluhurmu Abraham, Ishak dan Yakub, serta keturunan mereka. Jadi pergilah menduduki tanah itu.'" Musa mengangkat hakim-hakim. Musa berkata kepada bangsa itu, "Waktu kita berada di Gunung Sinai, saya berkata kepadamu, tanggung jawab untuk memimpin kamu terlalu berat bagi saya. Saya tak dapat melakukannya seorang diri, sebab Tuhan Allahmu telah membuat jumlahmu bertambah sebanyak bintang-bintang di langit. Semoga Tuhan, Allah nenek moyangmu terus menambah jumlahmu sampai 1000 kali lipat dan menjadikan kamu bangsa yang makmur seperti yang telah dijanjikannya. Tetapi bagaimana mungkin saya sendirian dapat memikul tanggung jawab yang berat untuk membereskan semua persoalanmu? Pilihlah dari setiap suku beberapa orang laki-laki yang bijaksana, berpengalaman, dan penuh pengertian, supaya saya mengangkat mereka untuk memimpin kamu. Usul itu kamu terima dengan baik, sebab itu di antara pemimpin-pemimpin yang kamu pilih, beberapa orang yang bijaksana dan berpengalaman saya ambil dan saya angkat untuk mengepalai kamu. Beberapa dijadikan pemimpin atas 1000 orang, yang lain atas 100 orang, atas 50 orang, dan atas 10 orang. Saya juga mengangkat pemimpin-pemimpin lain untuk mengurus suku-sukumu. Pada waktu itu saya menugaskan mereka begini, perhatikanlah perselisihan-perselisihan yang timbul di antara bangsamu. Berilah keputusan yang adil, baik dalam perkara yang menyangkut orang sebangsamu atau melibatkan orang asing yang tinggal di antara kamu. Keputusanmu janganlah berat sebelah. Setiap orang harus kamu adili dengan cara yang sama tanpa membedakan siapa orang itu. Jangan takut terhadap siapapun, sebab keputusan yang kamu ambil datang dari Allah. Kalau suatu perkara terlalu sulit bagimu, bawalah kepada saya, supaya saya memutuskannya. Pada waktu itu juga saya memberi petunjuk-petunjuk kepadamu tentang segala hal lain yang harus kamu lakukan." Mata-mata dikirim dari Kades Barnea. Lalu sesuai dengan perintah Tuhan Allah kita meninggalkan Gunung Sinai dan berjalan melalui padang gurun yang luas dan dahsyat menuju daerah pegunungan orang Amori. Pada waktu kita sampai di Kades Barnea, saya berkata, "Sekarang kamu sudah sampai di daerah pegunungan orang Amori, tanah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita dan Allah nenek moyang kita. Lihat, di depanmu terbentang tanah itu. Pergilah untuk mendudukinya seperti yang diperintahkan Tuhan. Janganlah bimbang atau takut. Tetapi kamu datang kepada saya dan berkata, 'Lebih baik kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu, supaya mereka dapat mengatakan kepada kita jalan mana yang harus kita lalui dan bagaimana kota-kota yang akan kita datangi.' Usul itu saya setujui, sebab itu saya pilih 12 orang, seorang dari tiap suku. Mereka memasuki daerah pegunungan itu sejauh lembah Eskol, lalu menjelajahinya. Kemudian mereka kembali kepada kita membawa buah-buahan yang mereka dapat di sana dan melaporkan bahwa negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kita itu sangat subur. Tetapi kamu melawan perintah Tuhan Allahmu dan tak mau memasuki negeri itu. Kamu mengomel begini,
Tuhan benci kepada kita, maka Ia membawa kita keluar dari Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya mereka membunuh kita. Jadi untuk apa kita ke sana? Orang-orang yang kita kirim ke sana membuat kita takut dengan melaporkan bahwa bangsa itu lebih kuat dan lebih gagah dari kita, dan bahwa mereka tinggal di kota-kota yang temboknya setinggi langit. Mereka melihat raksasa di sana. Tetapi saya berkata, jangan takut kepada orang-orang itu. Tuhan Allahmu akan memimpin kamu dan berjuang untukmu seperti sudah kamu saksikan di Mesir dan di padang gurun. Kamu melihat bagaimana Tuhan Allahmu membawa kamu dengan selamat sepanjang jalan itu sampai ke tempat ini. Tiada bedanya seperti seorang ayah menggendong anaknya. Tetapi walaupun saya sudah berkata begitu, kamu belum juga mau percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu untuk mencari tempat berkemah bagimu. Ia menunjukkan jalan kepadamu di waktu malam dalam tiang api dan di waktu siang dalam tiang awan. Tuhan menghukum Israel. Tuhan mendengar keluhanmu lalu menjadi marah. Ia bersumpah, tak seorang pun dari angkatan jahat ini akan memasuki negeri subur yang kujanjikan kepada nenek moyangmu. Hanya Kaleb anak Yefune akan memasukinya, karena ia tetap setia kepadaku. Kepada Kaleb dan keturunannya akan kuberikan negeri yang telah dijelajahinya itu. Kamu juga menyebabkan Tuhan marah kepadaku dan berkata, Musa, engkau pun tidak akan memasuki negeri itu, tetapi tabahkanlah hati pembantumu, Yosua anak Nun. Dialah yang akan memimpin Israel merebut tanah itu. Lalu Tuhan berkata kepada kita sekalian, anak-anakmu yang masih terlalu kecil untuk membedakan yang baik dari yang jahat, anak-anak yang menurut katamu akan dirampas oleh musuh-musuhmu, kepada merekalah akan kuberikan tanah itu, dan mereka akan mendudukinya. Tetapi kamu, kembalilah ke padang gurun lewat jalan yang menuju Teluk Akaba. Kamu menjawab, Musa, kami telah berdosa terhadap Tuhan, tetapi sekarang kami mau maju berperang seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kita. Lalu masing-masing di antara kamu bersiap-siap untuk berperang dengan anggapan bahwa menyerbu daerah pegunungan itu soal mudah. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, jangan kau biarkan mereka berperang, karena aku tak akan menyertai mereka. Nanti mereka dikalahkan oleh musuh mereka. Saya menyampaikan kepadamu apa yang dikatakan Tuhan, tetapi kamu tidak peduli. Kamu menentang perintah Tuhan dan dengan congkak pergi ke daerah pegunungan itu. Lalu orang Amori yang mendiami daerah pegunungan itu keluar melawan kamu. Jumlah mereka banyak sekali seperti kawanan lebah. Mereka mengejar kamu sejauh Horma, lalu mengalahkan kamu di daerah pegunungan Edom. Kemudian kamu kembali dan berseru kepada Tuhan minta tolong, tetapi Ia tidak mau mendengarkan atau memperhatikan kamu. Tahun-tahun di padang gurun. Sesudah itu kita tinggal di Kades lama sekali. Ulangan 2. Akhirnya kita kembali ke padang gurun lewat jalan yang menuju ke Teluk Akaba seperti yang diperintahkan Tuhan. Lama kita mengembara di daerah pegunungan Edom. Lalu Tuhan berkata kepada saya bahwa sudah cukup lama kita mengembara di daerah itu, jadi kita harus pergi ke utara. Kemudian Tuhan menyuruh saya memberi petunjuk-petunjuk ini kepadamu. Tidak lama lagi kamu akan memasuki negeri Edom, daerah saudara-saudaramu, keturunan Esau. Mereka akan takut kepadamu, tetapi kamu tak boleh menyerang mereka, sebab dari tanah mereka sedikit pun tak akan kuberikan kepadamu. Karena daerah Edom sudah kuberikan kepada keturunan Esau. Kamu boleh membeli makanan dan minuman dari mereka. Ingatlah bagaimana Tuhan Allahmu telah memberkati kamu dalam segala yang kamu lakukan. Ia memelihara kamu selama kamu mengembara di padang gurun yang luas ini. Ia melindungi kamu selama 40 tahun ini dan memberi segala yang kamu perlukan. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan jalan yang melalui kota-kota Elat dan Ezion Geber menuju ke Laut Mati. Lalu belok ke timur laut menuju gurun Moab. Tuhan berkata kepada saya, orang Moab keturunan Lot tak boleh kamu ganggu. Jangan juga menyerang mereka. Negeri Ar telah kuberikan kepada mereka dan dari tanah mereka sedikit pun tak akan kuberikan kepadamu. Dahulu Ar didiami oleh orang Emim. Mereka besar perawakannya, sama dengan orang Enak, juga bangsa raksasa. Seperti orang Enak, mereka juga disebut orang Refaim. Akan tetapi orang Moab menamakan mereka orang Emim. Dahulu orang Hori tinggal di Edom, tetapi diusir dan dimusnahkan oleh keturunan Esau yang kemudian menduduki tanah mereka.
Begitu juga bangsa Israel di kemudian hari mengusir musuh-musuhnya dari tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kemudian kita menyeberangi sungai Zeret seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Itu terjadi 38 tahun sesudah kita meninggalkan Kades Barnea. Semua prajurit dari angkatan itu sudah mati seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan terus-menerus melawan mereka sampai akhirnya mereka semua binasa. Sesudah mereka semua mati, Tuhan berkata kepada kita, "Hari ini kamu melalui daerah Moab lewat negeri Ar. Maka kamu sampai ke dekat tanah orang Amon, keturunan Lot. Janganlah mengganggu atau menyerang mereka, sebab dari tanah yang sudah kuberikan kepada mereka, sedikit pun tak ada yang akan kuberikan kepadamu." Daerah itu juga terkenal sebagai negeri Refaim, nama bangsa yang dahulu tinggal di situ. Oleh orang Amon, mereka dinamakan orang Zamzumim. Seperti orang Enak, mereka juga besar perawakannya. Mereka sangat kuat dan jumlahnya banyak. Tetapi Tuhan membinasakan mereka, sehingga orang Amon merebut tanah itu lalu berdiam di situ. Begitu juga dilakukan Tuhan untuk orang Edom, keturunan Esau yang mendiami daerah pegunungan Edom. Tuhan membinasakan orang Hori, sehingga orang Edom merebut tanah itu dan mendudukinya, lalu menetap di situ sampai sekarang. Tanah di sepanjang pantai Laut Tengah diduduki orang-orang dari Pulau Kreta. Mereka telah membinasakan orang Awi, penduduk asli tanah itu, lalu menduduki daerah itu sampai ke selatan sejauh kota Gaza. Sesudah kita melewati daerah Moab, Tuhan berkata kepada kita, "Pergilah sekarang menyeberangi sungai Arnon. Aku akan menyerahkan kepadamu Sihon, Raja Amori yang memerintah di Hesibon bersama-sama dengan negerinya. Seranglah dia, lalu dudukilah tanahnya. Mulai hari ini, aku akan membuat kamu ditakuti bangsa-bangsa di mana saja. Setiap orang akan gemetar ketakutan bila mendengar tentang kamu." Israel mengalahkan Raja Sihon. Kemudian saya mengirim beberapa utusan dari padang gurun Kedemot kepada Raja Sihon dari Hesibon untuk menyampaikan usul perdamaian ini. "Izinkan kami melalui negeri tuanku. Kami akan berjalan terus dan tidak menyimpang dari jalan raya. Kami akan membayar makanan yang kami makan dan air yang kami minum. Kami hanya perlu melalui negeri ini sampai kami menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allah kami kepada kami. Keturunan Esau yang tinggal di Edom dan orang Moab yang tinggal di Ar juga sudah mengizinkan kami melalui daerah mereka. Tetapi Raja Sihon tidak mengizinkan kita melalui negerinya itu. Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan nekat supaya kita dapat mengalahkan dia. Daerahnya masih kita duduki sampai sekarang." Kemudian Tuhan berkata kepada saya, "Raja Sihon dan negerinya kuserahkan kepadamu. Ambillah dan dudukilah negeri itu." Maka datanglah Sihon dengan seluruh pasukannya untuk memerangi kita dekat kota Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, lalu kita mengalahkan dia beserta anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu juga kita rebut dan hancurkan setiap kota dan bunuh seluruh penduduknya. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak tak ada yang dibiarkan hidup. Ternak mereka kita ambil dan kota-kotanya kita rampasi. Dengan pertolongan Tuhan Allah kita dapat merebut semua kota itu, mulai dari Aroer di ujung lembah Arnon dan kota di tengah lembah itu sampai ke daerah Gilead. Tak ada kota yang temboknya terlalu kuat bagi kita. Tetapi kita tidak mendekati daerah orang Amon atau tepi sungai Yabok atau kota-kota di daerah pegunungan atau tempat lain manapun yang dilarang Tuhan Allah kita.